به نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang makhluk Allah yang lemah, sebagai seorang makhluk Allah yang dhaif, yang tiada daya dan kekuatan untuk hidup dan berada di muka bumi ini tanpa terkecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terkecuali atas campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seharusnya dan sewajibnya kita sebagai hambanya yang lemah, kita tanamkan di dalam hati kita untuk selalu mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kondisi dan situasi dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Fajr, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Apa Allah katakan, ketika manusia itu aku berikan sebuah kenikmatan berupa kelapangan rezeki di dalamnya, maka ia akan berkata, oh, Tuhanku sedang memuliakanku. Namun di sisi lain, ketika aku memberikan suatu cobaan dan kesusahan dalam hidupnya, maka ia akan berkata, oh, Tuhanku sedang menghinaku. Dari dua ayat ini dapat kita simpulkan bahwasannya terkadang kita sebagai manusia ini akan lupa. Terkadang kita sebagai manusia ini selalu lupa. Kita hanya ingat terhadap apa kesulitan yang sedang kita alami, namun kita juga terkadang lupa atas apa kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah kita nikmati. Oleh karena itu, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tanamkan rasa syukur ini kepada dalam diri kita. Kita tanamkan rasa syukur ini terhadap apapun situasi dan kondisi dalam kehidupan kita. Karena apa? Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Sesungguhnya jika engkau mensyukuri apa yang aku beri, sesungguhnya jika engkau menerima dan mensyukuri apapun yang aku takdirkan kepadamu, maka niscaya aku akan menambah dan juga memberikan kemuliaan padamu. Namun jika engkau tidak mensyukurinya dan engkau mengkufurinya, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita ucapkan, semoga dengan salawat dan serta salam yang kita senantiasa kita lantunkan, itu akan menjadi asbab bahwasannya kita semua termasuk umat-umatnya yang di yaumil akhir kelak digandeng oleh Rasulullah SAW untuk sama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah masyarul muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum melanjutkan isi khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini, khatib ingin berpesan kepada seluruh jamaah yang hadir dan juga kepada diri khatib sendiri. Mari sama-sama senantiasa kita tingkatkan, mari sama-sama senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kualitas ketakwaan kita dan juga kuantitas ketakwaan kita. Ketika kita berbicara kualitas, maka di dalamnya adalah bagaimana proses dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bobot dan bebetnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita perhatikan. Karena apa? Karena seluruh ibadah kita itu tergantung dengan apa yang kita niatkan di dalamnya. Lalu ketika kita berbicara tentang kuantitas, maka kita berbicara seberapa banyak dan seberapa effort atau usaha kita yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara kuantitas, maka berbicara bahwasannya sudah berapa kali kita berkurban, sudah berapa kali kita sholat, sudah berapa tahun berturut-turut kita menjalankan puasa di setiap Ramadan, sudah berapa kali setiap tahunnya berturut-turut kita menjalankan puasa Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah kemarin. Sudah berapa kali di dalam tahun ini maupun tahun yang lalu kita bersedekah, sudah apa-apa saja yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maupun kuantitas maupun kualitas harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah masyarul muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seluruh umat muslim di dunia menjalankan satu ibadah. Bagi mereka yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjalankan ibadah kurban pada hari yang berbahagia ini. Kalau kita bicara ibadah kurban, kita mulai dalam istilah bahasanya. Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu qoroba yaqrobu kurbanan. Artinya qoroba dekat ataupun mendekatkan. Artinya apa? Orang yang menjalankan ibadah kurban ataupun orang yang pada tahun ini ikut berpartisipasi dalam kurban di tahun ini, artinya dia sedang berusaha untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia sudah merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia sedang mengimplementasikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia merasa bahwa dia sedang jauh pada Allah Subhanahu wa taala, maka caranya supaya dekat adalah dengan berkurban. Karena di dalam artinya tadi ada dua tadi, yaitu dekat dan mendekatkan. Berarti di dalam kondisi ini ada dua hal atau ada dua situasi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam ibadah kurban ini awal asbab munculnya ibadah kurban ini yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam itu adalah pelopor pertama yang membuat seluruh umat Islam, seluruh kaum muslimin pada saat ini menjalankan atau mendapatkan syariat bahwasannya untuk berkurban pada setiap tahunnya di bulan Zulhijjah. Kalau kita lihat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika yang seorang ayah yang menunggu anaknya selama kurang lebih 86 tahun, dan ketika anaknya sudah menjelang dewasa, ada beberapa pendapat yang mengatakan Nabi Ismail alaihissalam itu disembelih di umur 7 tahun. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Ismail alaihissalam itu disembelih waktu umur 13 tahun. Bisa kita bayangkan seorang ayah yang menunggu anaknya selama puluhan tahun, namun ketika anaknya sudah dewasa, ketika lagi sayang-sayangnya kepada anaknya, Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya tersebut. Bisa kita bayangkan bagaimana hancurnya hati Nabi Ibrahim pada saat itu. Namun yang namanya kekasih Allah, namun yang namanya Nabiullah, tentu di balik rasa ketakutan dan kehancuran hati, tentu ada juga rasa ketakwaan yang lebih tinggi daripada kehancuran hati tersebut. Maka dijelaskan
dalam surah As-Saffat ayat 102, yang artinya tak kala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kemudian hari, pengorbanan ini menjadi anjuran bagi seluruh umat Islam untuk menyembelih hewan kurban di setiap 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian keteguhan hati, ujian keyakinan dan kebenaran atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga ujian keikhlasan dan kesabarannya. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin kalau kita posisikan kita sebagai Nabi Ibrahim pada kala itu, tidak akan terjadi yang namanya kurban ini. Kalau kita pikir secara logika dan realitas saja, apakah ada seorang ayah yang dengan rela dan ikhlas untuk menyembelih anak yang ditunggu-tunggunya selama puluhan tahun? Apakah ada seorang ayah yang ikhlas untuk membunuh atau menyembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintah? Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa mensamakannya. Dari kehidupan kita sekarang, kita bandingkan dengan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dahulu kala. Oleh karena itu, dari story cerita ini, dari perjalanan Nabi Ibrahim ini menggambarkan bahwasannya keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dan ketaatan serta kesabaran adalah esensi atau adalah bentuk implementasi keimanan seseorang. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam, bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta, tetapi meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus dipatuhi. Dari sini dapat kita pahami bahwasannya sebuah pengakuan harus ada juga implementasinya, yaitu pengorbanan. Ketika kita sudah mengakui, ketika kita sudah mengimani bahwasannya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkurban, maka tiada alasan, tiada tolakan di situ. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang yang sudah mengakui. Itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Oleh karena itu ia dengan rela hati dan keikhlasan untuk menyembelih anaknya. Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sebagai seorang yang sudah mengakui, itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Oleh karena itu ia dengan rela hati dan keikhlasan untuk menyembelih anaknya. Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya barang siapa yang diberi kecukupan, kelapangan harta dan rezeki, namun ia enggan untuk berkurban, maka ia akan mati dalam keadaan Yahudi. Atau dalam hadis lain dikatakan barang siapa yang diberi kecukupan dan kelapangan rezeki, namun ia enggan untuk berkurban, maka jauhilah dari tempat ibadah kami. Artinya apa? Bahwasannya di dalam momentum ini kita disuruh untuk bermuhasabah diri. Kita disuruh untuk mengintrospeksi diri kita. Sudah sejauh mana pengorbanan yang kita lakukan untuk agama Allah ini? Sudah sejauh mana implementasi keimanan kita yang katanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Semuanya butuh pengorbanan, semuanya butuh implementasi.
Tidak cukup hanya dengan bersedekah, tidak cukup hanya dengan puasa. Artinya apa? Allah katakan dalam Al-Quran, masuklah kalian dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Artinya kita tidak boleh setengah-setengah. Kita tidak boleh hanya puasa saja, kita tidak boleh hanya sholat saja, kita tidak boleh hanya sedekah saja. Kalau bisa kita mencakup seluruh ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Dalam kesempatan ini juga dapat kita ambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yaitu ketakwaan dan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketakwaan dan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam bisa kita bilang ketakwaan dan keimanan yang totalitas. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putra tercintanya, namun ia tidak ada sedikit pun problem, ia tidak ada sedikit pun instruksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung melakukannya. Yang kedua, pengorbanan dan keikhlasan. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam menunjukkan contoh pengorbanan dan keikhlasan yang luar biasa. Nabi Ismail alaihissalam rela disembelih demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan putra tercintanya. Untuk hikmah yang ketiga yaitu kebersamaan dan solidaritas. Hari Raya Kurban adalah momentum untuk berbagi dengan orang lain, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Kita dapat memperkuat tali silaturahmi kita dengan membagikan daging hewan kurban kepada tetangga, kerabat, dan saudara kita, ataupun pada kaum duafa. Dengan demikian kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan peduli antar sesama. Dalam rangka mengimplementasikan hikmah-hikmah tersebut, kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama seperti meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Yang kedua yaitu mengembangkan sifat pengorbanan dan keikhlasan kita dengan membantu orang lain dan melakukan amal kebaikan. Yang terakhir yaitu memperkuat tali silaturahmi kita dan juga solidaritas sosial dengan berbagai orang lain dan meningkatkan kesadaran untuk peduli terhadap kaum-kaum yang kurang. Selain itu juga kita dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya berkurban dengan memahami makna dan tujuan dari kurban tersebut, tetapi juga merupakan simbol pengorbanan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, mari kita jadikan hari raya kurban ini sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperkuat hubungan kita dengan sesama manusia. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita. Mungkin hanya itu yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.